Alhamdulillah tepat jam 1 siang tanggal 4 Februari 2024 kita sudah sandar di Pelabuhan Lambar di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan sekarang kita akan lanjut makan siang dulu di makan Taliwang Irama 3 yang terletak di kota Mataram. Lanjut kita mau kemana? Kita lihat saja. Akhirnya kita sampai juga di area sirkuit Mandalika. Jadi ini adalah salah satu ikon dari sirkuit Mandalika ya. Jadi ini bundaran, disitu ada tulisannya Welcome to Mandalika dan bagus banget. Sekarang kita mau lanjut masuk ke area sirkuit Mandalika, tapi bisa nggak ya kita masuk ke dalam ya? Kalau nggak bisa nanti kita lihat deh ada spot foto apa yang menarik di sekitaran sirkuit Mandalika. Sebenarnya di sekitaran sirkuit Mandalika itu ada beberapa pantai yang keren-keren loh teman-teman, kayak pantai Tanjung An, pantai Bukit Merese gitu ya. Cuman untuk kali ini kita nggak ke pantai. Bu, boleh tukar nggak bu ininya bu sama yang hitam tadi tuh, mau tukar? Di sekitaran bundaran ini banyak yang jual souvenir khas dari Mandalika loh teman-teman. Durung bentar, tukar warna. Ini apa ini? Selendang juga Bapak. Ini juga sama? Ya, sama, agak lebar. Tapi sama kan harganya kan? Sama Bapak. Udah selendang aja lah. Kasih ya. Duh, motor kok mana? Nah, di lokasi ini ada satu landmark yang ikonik, yaitu patung Bapak Presiden Joko Widodo sedang mengendarai motor. Patung ini dibuat oleh Nyoman Nuarta. Nyoman Nuarta juga membuat patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Setelah tadi dari sirkuit Mandalika, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Kayangan yang ada di Lombok Timur.
kita di sana nginep ya. Jadi dapur masak ambune kayak. Tadi kan pas luwe itu, ya kita mau jemput dia masak tongkol pecah, enak banget juga ya. Pas di sini kan sempit ya, sempit. Cukup mandi juga. Nah, jadi kalau kita mau ke Pulau Sumbawa dari Pulau Lombok, kita harus menyeberang menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Kayangan di Lombok untuk menuju Pelabuhan Pototano di Pulau Sumbawa. Itu adalah kapal feri yang akan membawa kita ke Pulau Sumbawa. Untuk waktu perjalanannya kurang lebih 2 jam perjalanan. Sebagai informasi, Pelabuhan Kayangan ini beroperasi 24 jam teman-teman. Dan jadwal kapal dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Pototano itu ada setiap jam. Teman-teman dapat mengecek dan membeli tiket untuk perjalanan tersebut di trip.versi.com. Bis yang baru masuk ini adalah bis PO Rasa Sayang dengan rute Jakarta ke Bima. Kebayang naik bis ini teman-teman melintasi 4 pulau, dari Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan terakhir di Pulau Sumbawa. Sedangkan bis yang berwarna merah putih ini adalah bis PO Titian Mas. Bis ini melayani rute dari Surabaya ke Bima. Barangkali teman-teman ada yang berminat naik bis dari Jakarta sampai ke Bima. Kayaknya seru tuh. Ini Rinjani loh mas. Itu Rinjani. Bisa naik ini naik itu Rinjani. Setelah 2 jam perjalanan dari Pelabuhan Kayangan, akhirnya sampailah kita di Pelabuhan Pototano di Pulau Sumbawa. Nah, saya spill ya keindahan Gunung Rinjani dan Pelabuhan Pototano di siang hari yang saya ambil dari channel YouTube yang lain. Let's dance style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the sky. Hoping for the best,
Alhamdulillah setelah 2 jam kita berlayar dari Lombok, akhirnya kita tiba di Pulau Sumbawa. Karena di Pulau Sumbawa ini banyak hewan ternak yang berada di pinggir jalan dan tidak diikat oleh pemiliknya, maka demi keamanan dalam perjalanan, malam ini kami memutuskan untuk mencari penginapan dan melanjutkan kembali perjalanan esok hari. Akhirnya kami menginap di Homestay Algal di daerah Kecamatan Alas. Ya, untuk kamarnya cukup worth it lah untuk kami beristirahat di malam hari ini. Nah, ini Homestay Algal, tempat kami menginap semalam teman-teman. Kamarnya dilengkapi dengan televisi, AC, dan 2 tempat tidur. Tapi untuk dalam kamarnya tidak kami rekam ya, karena berantakan sama barang-barang kami teman-teman. Hehe. Pagi ini kami berangkat dalam kondisi belum sarapan. Dan teman-teman mau tahu nggak kami pagi ini sarapannya apa? Ini yang direkomendasikan oleh sendiri. Enggak, pokoknya siapapun lah yang jual di. Pokoknya kalau ada banyak tukang jual jagung tuh ri. Ya, pagi ini kami sarapan jagung di daerah Ri. Jagung sini rasa dan teksturnya agak beda dengan jagung yang ada di Pulau Jawa. Jagung ini pada saat kita kunyah, teksturnya mirip dengan ketika kita mengunyah ketan. Saking laparnya saya tadi habis 3 atau 4 buah. Setelah tadi kita sarapan jagung di daerah Ri, perjalanan kita lanjutkan kembali untuk menuju ke Pelabuhan Sape yang berada di ujung timur Pulau Sumbawa. Setelah 2 jam perjalanan dari sejak kita sarapan diri tadi, akhirnya kita memutuskan untuk berhenti sebentar di pinggir jalan supaya badan kita segar kembali dan mata nggak ngantuk teman-teman. Gimana nggak ngantuk teman-teman? Jalan lintas Sumbawa yang kita lalui ini jalannya bagus, lebar, aspalnya hampir mulus semua dan juga sepi teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui juga nih teman-teman, cuaca di sini ini panas teman-teman. Padahal kita jalan di musim hujan. Tuh lihat bukit-bukitnya aja masih pada hijau nih teman-teman. Apalagi kalau kita jalan di musim kemarau, pasti lebih panas lagi nih di sini.
Sekarang sudah jam 1 siang teman-teman, karena tadi pagi kita cuman sarapan jagung, jadi sekarang perut kita udah lapar banget nih. Kebetulan di sekitar Labuan Jambu ini ada rumah makan yang direkomendasikan oleh Google. Nama rumah makannya adalah Aliyah Indah. Nah, kita mau coba makan di rumah makan Aliyah Indah ini di pinggiran Teluk Saleh di Labuan Jambu. Di Teluk Saleh ini adalah tempat dimana kita bisa berenang bareng dengan hiu paus, teman-teman. Nah, cuman kita kali ini nggak sempat nyoba berenang langsung dengan hiu paus di Labuan Jambu. Nah, kita sudah sampai di rumah makan Aliyah Indah. Rumah makannya di seberang jalan ini, dan ini tempat makannya. Jadi tempat makannya itu di pinggiran Teluk Saleh nih teman-teman, langsung menghadap ke laut ya. Karena kita lagi di pinggir laut, maka akan pas kalau kita memesan menu ikan. Nah, menu ikan di sini ada menu ikan khas Sumbawa, yang ini adalah ikan masak sengang, dan kemudian ini adalah ikan masak sepat. Jadi kalau dimasak sepat itu ikannya diasap kemudian diberi kuah. Rasa kuahnya itu agak asam, jadi seger banget dimakan sama ikan asapnya. Rasa makanan di rumah makan ini juga enak, harganya nggak terlalu mahal, bonus view laut. Mantep banget pokoknya makan siang kita kali ini. Setelah perut kenyang, kita lanjutkan kembali perjalanan sambil menikmati view yang indah di sepanjang Teluk Saleh ini. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do.
Gimana, keren kan view-nya sepanjang lintas Sumbawa di daerah Labuan Jambu ini? Dari sini saya tidak sempat merekam perjalanan, padahal masih banyak view-view indah lainnya di sepanjang perjalanan ini. Selepas kota Bima ada satu motor yang mengalami trouble, jadi kita harus memperbaikinya dulu. Kita memutuskan untuk berhenti di Alfamart di daerah Kecamatan Wawo untuk memperbaiki motor yang trouble tersebut. Akhirnya pada pukul setengah 10 malam kita sampai di ujung timur Pulau Sumbawa, yaitu tepatnya di Pelabuhan Sape. Perjalanan hari ini cukup melelahkan tapi menyenangkan karena sepanjang perjalanan disuguhi pemandangan yang sangat indah. Sampai ketemu lagi di part 3, yaitu menikmati perjalanan kapal dari Sape menuju Labuan Bajo.